Pemirsa, pernyataan sombong dan angkuh keluar dari mulut pemain asing Popsivo Poluan Yonkaira Peña terhadap Megawati. Yonkaira Peña menyebut Megawati dan JP ternyata adalah tim lemah usai dikalahkan Livin Mandiri semalam. Bahkan Yonkaira akan ancam smash headshot ke arah wajah Megawati sampai babak belur supaya fans sadar bahwa Mega tidak sehebat itu. Di sisi lain, pernyataan keras dan gak terima pelatih Jakar Pertamina Enduro usai Megawati terus jadi sasaran hinaan lawan. Bahkan pemain asing Pink Spiders, Annelise Fitzi sampai angkat suara soal drama Megawati dan Yonkaira. Benarkah demikian? It turns out Megawati is a stupid player. I'll smash her in the face with a headshot tomorrow until she's battered. They were said to be great, but in fact, they lost to Yola Juliana from Jakarta Livin Mandiri. Yonkaira Peña is truly a stupid player who doesn't know herself. Megawati is a great player in Korea. I witnessed the gaviness of Megawati Hangistry. Jakarta Pertamina Enduro will destroy. The arrogance of Jakarta Popsivo policewomen. Yonkaira Peña and Yola Juliana are stupid players. Wih, Proliga 2026 makin super memanas. Begini pernyataan sangat sombong dan kontroversial pemain asing Popsivo Poluan Yonkaira Peña jelang lawan Jakarta Pertamina Enduro besok siang. Terang-terangan akan smash headshot Megawati dan siap hancurkan JPE usai ternyata kalah lawan Livin Mandiri tadi malam. JPE dan Mega dianggap tak sehebat itu sampai bikin pelatih Jakarta Pertamina Enduro Bulan Karslioglu marah nggak terima Mega dibegitukan. Bahkan pemain asing Pink Spiders Annelise Fitzi angkat suara soal masalah ini. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, kontroversi kembali menyelimuti dunia voli Indonesia setelah pernyataan penuh percaya diri dan penuh sindiran yang datang dari pemain asing Popsivo Poluan Yonkaira Peña menjelang pertandingan sengit antara timnya melawan Jakarta Pertamina Enduro besok siang di putaran kedua Proliga 2026, seri Gor Bojonegoro. Dalam sesi wawancara yang penuh dengan nada sombong dan angkuh, Peña dengan terang-terangan menantang pemain andalan enduro Megawati Hangestry dan bahkan mengklaim bahwa Megawati akan menangis setelah kalah di laparan. Mega itu hebat, hanya cerita media, kata Peña dengan nada tegas. Jujur saja, kalau orang melihatnya, mereka hanya tahu Mega karena dia dulu bermain di Liga Voli Korea bersama Red Sparks. Tapi coba lihatlah apa yang dia lakukan belakangan ini. Semua media hanya mengangkatnya karena statusnya sebagai mantan pemain internasional. Tidak ada yang benar-benar luar biasa darinya. Tidak berhenti di situ, Yonkaira Peña juga melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan dengan menyebut bahwa Megawati akan menangis setelah pertandingan besok. Dengan nada sinis, Peña menyatakan bahwa kemenangan timnya, Popsivo Poluan, sudah pasti dan Megawati akan merasakan kekalahan yang sangat memalukan. Besok, Mega akan menangis setelah kami mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro, ujar Peña dengan nada penuh keyakinan. Kalian akan lihat sendiri, kami sudah siap untuk menundukkan mereka, dan Mega yang selama ini dipuja-puja akan merasa betapa kecilnya dia di lapangan. Pernyataan ini tentunya semakin memanasnya suasana di dunia voli nasional. Banyak yang menganggap komentar Peña sangat berlebihan, bahkan cenderung menghina Megawati yang dikenal sebagai salah satu pemain dengan skill dan dedikasi tinggi dalam dunia voli Indonesia. Namun bagi Peña, semua itu adalah bagian dari motivasi untuk mempermalukan enduro dan membuktikan bahwa timnya adalah yang terbaik. Besok, saya akan memberikan smash headshot yang sangat keras ke wajah Mega, kata Peña dengan nada penuh tantangan. Jangan harap dia bisa bertahan. Saya akan pastikan dia merasa betapa kuatnya kami. Kalau dia masih merasa bisa jadi andalan enduro, besok dia akan tahu bahwa dia sudah bukan lagi pemain yang sama. Dia akan jatuh dan menangis di lapangan. Saya akan membuatnya babak belur, dan itu akan menjadi pelajaran bagi siapapun yang berpikir bisa menandingi kami. Tambah Peña dengan ekspresi yang terlihat sangat serius dan penuh tantangan.
Pernyataan sombong Peña semakin dikuatkan dengan kemenangan Jakarta Livin Mandiri atas Jakarta Pertamina Enduro yang terjadi pada pertandingan malam sebelumnya. Menurutnya, kekalahan Enduro tersebut menjadi bukti nyata bahwa tim yang dipimpin oleh Megawati Hangestri sudah tidak lagi sekuat dulu. Lihat saja pertandingan malam tadi, Enduro kalah dari Jakarta Livin Mandiri. Itu sudah menunjukkan semuanya. Mereka bukan tim yang tak terkalahkan. Dan Mega, dia tidak bisa membawa timnya ke kemenangan. Saya semakin yakin kami akan menang besok, jelas Peña dengan penuh percaya diri. Peña terus memuji kualitas timnya, Popsivo Polwan, yang ia anggap lebih tangguh dibandingkan Jakarta Pertamina Enduro. Menurutnya, dalam pertandingan besok, tim yang dipimpinnya akan memperlihatkan betapa jauh lebih solidnya mereka dibandingkan dengan Enduro. Peña juga menyoroti permainan timnya yang sudah semakin matang dan siap menghadapi siapapun yang ada di depan mereka. Kami adalah tim yang jauh lebih kuat. Dengan atau tanpa Megawati, Enduro tidak akan bisa mengalahkan kami. Tim kami punya pengalaman dan kualitas yang tak diragukan lagi. Saya rasa kami akan membuat Enduro menyesal dan Mega akan menangis setelah pertandingan besok. Lanjut Peña dengan penuh percaya diri. Pernyataan ini tentunya menambah panasnya rivalitas antara Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Enduro. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua tim memang sering kali bertemu dalam pertandingan-pertandingan penting dan selalu melahirkan drama serta ketegangan yang memikat perhatian publik. Sementara itu, di sisi lain, dunia voli Indonesia kembali diguncang dengan pernyataan keras yang dilontarkan oleh pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Bülent Karslioglu, setelah komentar provokatif yang datang dari pemain asing Popsivo Polwan, Yonkaira Peña. Saya sangat kecewa dengan pernyataan yang keluar dari mulut pemain tersebut, ujar Karslioglu dengan nada yang tegas dan penuh amarah. Membicarakan hal-hal seperti itu, ancaman fisik terhadap sesama pemain adalah hal yang sangat tidak terpuji. Apa yang dilakukan Yonkaira Peña bukanlah bentuk persaingan sehat. Dia sudah melewati batas. Sepanjang karier saya di voli, saya belum pernah mendengar ancaman seperti itu, dan saya tidak bisa terima hal semacam ini. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro ini juga menekankan bahwa apa yang lebih penting daripada sekedar memenangkan pertandingan adalah menunjukkan rasa hormat terhadap sesama pemain dan menjaga integritas dalam setiap pertandingan. Voli adalah olahraga yang mengedepankan keterampilan, kerjasama tim, dan juga sportivitas, ujar Karslioglu dengan tegas. Kami di Jakarta Pertamina Enduro tidak pernah mengajarkan pemain-pemain kami untuk berbicara seperti itu atau melakukan hal-hal yang berpotensi mencederai lawan. Apa yang dilakukan Peña bukanlah ancaman fisik, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap sportivitas dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia olahraga. Saya ingin Mega dan tim saya fokus pada permainan, bukan pada hal-hal negatif semacam itu. Kami akan membalas di lapangan dengan aksi, bukan dengan kata-kata. Kami akan bermain sebaik mungkin untuk membuktikan bahwa kami pantas dihormati. Pernyataan seperti ini mencoreng nama baik voli Indonesia. Jika kita membiarkan hal ini terjadi, maka kita mengajarkan para pemain muda bahwa ini adalah cara yang benar untuk bersaing. Tidak ada tempat untuk kebencian dan kekerasan dalam olahraga, apalagi dalam bentuk kata-kata seperti ini. Karslioglu menegaskan bahwa dia akan memastikan tim Jakarta Pertamina Enduro tetap fokus pada persiapan dan tidak terpengaruh oleh provokasi yang datang dari luar lapangan. Menurutnya, satu-satunya cara untuk membalas ancaman dan hinaan tersebut adalah dengan memenangkan pertandingan di lapangan, menunjukkan kelas mereka sebagai tim yang profesional dan penuh sportivitas. Kami tidak perlu berbicara seperti itu untuk membuktikan siapa yang lebih baik. Kami akan membuktikannya dengan aksi di lapangan.
Megawati Hangestri adalah pemain yang luar biasa dan dia tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kami akan bermain dengan kepala tegak dan membuktikan bahwa kami adalah tim yang patut dihormati. Sementara itu, di sisi lain, salah satu pemain asing yang pernah menjadi lawan berat Megawati di Liga Voli Korea, Annelise Fitzy, langsung angkat bicara. Fitzy, yang kini bermain untuk tim Liga Voli Korea, Pink Spiders, membela Megawati dan mengecam keras sikap Penya. Saya sangat terkejut dan kecewa mendengar apa yang dikatakan oleh Yongkaira Penya. Itu adalah ancaman yang tidak bisa diterima dalam olahraga. Sebagai pemain voli, kita tahu betul bahwa rivalitas di lapangan harus tetap dalam koridor sportivitas, ujar Fitzy dengan nada serius. Mega adalah pemain yang sangat hebat. Selama saya bermain di Korea, saya selalu merasa tantangan terbesar saya adalah melawan Mega, karena dia adalah pemain yang punya tekad dan kualitas luar biasa. Pernyataan seperti itu hanya menunjukkan ketidakdewasaan dan kurangnya penghormatan terhadap sesama pemain. Fitzy yang dikenal sebagai salah satu pemain yang memiliki kekuatan serangan yang luar biasa, menyebutkan bahwa dalam setiap pertandingan, baik dirinya maupun Megawati selalu bermain dengan semangat juang yang tinggi dan dengan rasa saling menghormati, terlepas dari siapa yang menang atau kalah. Saya punya banyak kenangan melawan Mega di Korea. Dia pemain yang sangat profesional dan punya etos kerja yang luar biasa. Apa yang dilontarkan oleh Penya tidak ada tempatnya dalam olahraga yang menjunjung tinggi integritas seperti voli, tambahnya. Saya sudah bertarung melawan Mega di level yang sangat tinggi di Liga Voli Korea. Dia tidak hanya terkenal karena nama besarnya. Mega adalah pemain yang tahu betul bagaimana bekerja keras dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, jelas Fitzy. Bukan karena media, tetapi karena dia memang pantas untuk dihormati. Dia pemain yang memiliki keterampilan luar biasa, bukan hanya pemain dibesar-besarkan, seperti yang dikatakan oleh Penya. Fitzy juga menyoroti bahwa setiap atlet harus dapat menerima kekalahan dan kemenangan dengan sikap yang dewasa dan penuh rasa hormat. Dia mengingatkan bahwa rivalitas dalam olahraga seharusnya tidak sampai merendahkan atau mengancam sesama pemain, apalagi dalam bentuk kekerasan seperti yang diungkapkan Penya. Kita semua tahu bahwa voli adalah permainan tim yang mengutamakan kerjasama. Tidak ada ruang untuk kata-kata kasar dan ancaman. Menghormati lawan adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap pemain, tidak peduli seberapa besar rivalitasnya, kata Fitzy. Saya berharap para pemain muda bisa belajar dari kejadian ini. Olahraga harusnya membawa kita untuk lebih menghargai orang lain, bukan merendahkan mereka. Kita harus bisa menunjukkan bahwa sportivitas adalah bagian dari kemenangan itu sendiri, kata Fitzy. Mega adalah contoh nyata seorang atlet yang menunjukkan kualitas luar biasa, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Dia tidak pernah merendahkan lawan, bahkan dalam kekalahan sekalipun. Fitzy juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih terhormat ketika bisa berkompetisi dengan pemain-pemain yang memiliki sikap profesional dan saling mendukung. Bagi Fitzy, olahraga voli tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan dan bagaimana pemain menghadapinya dengan integritas. Saya berharap pertandingan besok di Proliga akan menjadi kesempatan bagi semua pemain untuk menunjukkan kualitas mereka tanpa harus saling menghina atau mengancam. Semoga pertandingan ini bisa menjadi ajang persaingan yang sehat, penuh semangat juang, dan yang terpenting, penuh dengan rasa hormat. Kita harus mendukung dan memperlihatkan sikap positif di lapangan, kata Fitzy, mengingatkan pentingnya menghormati sesama atlet. Ini adalah panggung besar untuk semua pemain voli. Jangan sampai ucapan buruk dan ancaman merusak citra olahraga kita, tutupnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman kita di Malaysia.